Indonesia kembali heboh. Di tanggal 16 kemarin ada berita yang mengejutkan, yaitu Densus 88 anti teror Polri menangkap pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat bernama Ahmad Zain An-Najah dan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI Ustadz Farid Ogbah dan Anung Al-Hamad. Keduanya ditangkap di kawasan Bekasi hari Selasa tanggal 16 bulan 11 untuk mendalami penangkapan 3 terduga teroris yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Reinhard Sirait berdialog dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Tentang terorisme sudah diprediksi atau dijelaskan Kiai Hasyim Muzadi sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu, dan masih tersimpan videonya, penjelasan yang sangat rinci dan jelas. Mari kita simak video dari Kiai Hasyim Muzadi. Selamat menyaksikan. Kata kunci kita adalah bagaimana caranya agar fenomena ISIS, kejadian seperti ISIS tidak terjadi di Indonesia. Kalau sampai seperti ISIS itu terjadi di Indonesia, bisa lebih parah dari Timur Tengah. Karena di sini negara kepulauan. Dan tanda-tanda perpecahan itu sudah ada. Untuk mencegah ini bukan barang gampang. Karena sudah terlalu masuk. Awal dari segalanya adalah manhaj takfiriyah itu tadi. Jadi pemikiran mengkafirkan orang di luar keyakinannya itu. Sehingga orang yang takfiriyah ini pekerjaannya mengkafirkan orang Islam. Ini bedanya wali songo, waliullah dengan wali jenggot itu di sini. Kalau wali songo itu bagaimana mengislamkan orang kafir. Pelan-pelan didakwahi sampai dia Indonesia menjadi 90% Islam. Asalnya tidak Islam. Dan itu tanpa perang. Yang ada perang kekuasaan kerajaan dan perang melawan penjajah. Tidak ada perang agama itu. Itu bisa 90% masuk Islam. Dan sekarang ini bukan mengkafir dimasukkan Islam, tapi yang sudah Islam kafirkan. Sehingga yang masuk surga cuma dia saja. Kok enggak takut? Kok enggak takut masuk surga sendirian? Nah, dia akan bergeser ke takfiriyah hukmiyah. Takfiriyah secara hukum formal. Sedikit-sedikit kalau melakukan ini kafir dan sebagainya. Mauludan kafir. Tapi saya tidak pernah percaya mauludan itu dikafirkan, karena yang mengkafirkan itu adalah negara yang setiap tahun memperingati kerajaannya. Apa bedanya memperingati raja dan memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan lebih agung momentum. Saya kan setiap tahun dapat undangan itu. Aturos itu dari kedutaan. Nah, konflik sosial ini membesarnya adalah konflik antara pemikiran tadi dengan keselamatan negara. Sehingga sampai kepada titik ini, posisi agama dan negara itu sebetulnya di mana? Kalau orang yang tadi disebut oleh imam kita moderat, itu bagaimana nilai agama masuk ke negara dan bagaimana negara melindungi agama itu. Tetapi yang sekarang terjadi adalah agama dihadapkan kepada negara. Maka negara menjadi penindas agama, agama menjadi pemberontak negara. Nah, dalam kondisi ini, dalam jangka panjang pasti membahayakan Republik Indonesia. Nah, ini sebetulnya berasal dari mindset. Sebelum ada politisasi, sebelum ada
apa intelijen, sebelum ada apa, dia bermula dari itu. Tapi yang menyentuh, mengurai masalah kesalahan teologi ini tidak ada secara aktif di Indonesia. Mestinya NU Muhammadiyah yang dimodali oleh negara untuk memberesi ini, karena mereka yang kasar itu dimodali oleh asing. Jadi tidak usah kita anti asing sementara kita menerima uang asing. Yang tidak asing, yang betul-betul made in Indonesia itu NU sama Muhammadiyah. Ini di Indonesia menangani terorisme hanya di hilirnya, tapi tidak pernah berpikir hulu daripada terorisme itu. Nah, hulu dari terorisme itu tidak bisa dilakukan oleh polisi, karena polisi bagian nembak aja. Nah, nembak ini dendamnya terus menerus, sehingga polisi banyak ditembak karena nembaki teroris. Nah, saya minta ulama ini diberdayakan. Tapi untuk memberdayakan perlu informasi yang lengkap tentang apa bahayanya terorisme dan radikalisme. Mereka, para ulama kita tuh belum well informed terhadapnya. Hanya tahu-tahu kok ribut begitu saja. Akhirnya dia menghindari keributan karena kiai. Nah, ini kewajiban siapa? Ini kan kewajiban pemerintah. Saya mengusulkan, kenapa itu Departemen Agama, Departemen Luar Negeri, BIN, BNPT, kemudian Densus, kemudian TNI, tidak duduk bersama untuk merumuskan gerakan nasional anti terorisme dan radikalisme itu. Nah, ini harus ke bawah. Ini tidak cukup ditepuk tangani dok, Pak, ini Pak. Jadi ini harus sampai ke bawah. Jadi merupakan gerakan nasional sebagai sebuah ketahanan nasional. Nah, ini Bapak belum diapa-apakan. Saya minta bagaimana cara Indonesiawi? Ya dimulai dari hulunya, pelan-pelan melalui pendidikan, kemudian kalau tidak masih ada hukum, kalau tidak baru represi. Jadi mentan elnander itu kita buang. Jadi gerakan anti teroris harus Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dalam konteks keindonesiaan. Sementara di luar negeri ya biar seperti itu. Memang orang Arab itu sulit, Pak. Orang Arab itu sulit. Kissing dan killing itu sulit dibedakan. Mana rangkulan, mana perang. Jadi meeting sama ngerangkul itu meh podo, Pak. Jadi singsetnya saja yang tidak sama. Jadi jangan kita membuat budaya Arab, ambillah Islamnya, bukan budaya dan transnasional. Kalau transnasionalnya dia bermakna politik, dan politik adalah hak warga negara di satu tempat, sementara Islam adalah universal yang rahmatan lil alamin.